semoga tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Serangkaian berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Vivim Frida Kartasurya, berikut adalah berita hari ini. Informasi pertama terkait tentang kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal, biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis, seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang meneruskan pendidikan. Sebenarnya, pemerintah telah menyusun rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar 12 tahun untuk mengatasinya. Namun, permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dana ternyata tidak bisa diselesaikan semudah itu. Informasi kedua terkait tentang minimnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya, bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang dengan masyarakat kurang mampu. Bukan itu saja, guru juga memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan sesuai kurikulum terbaru sedang berlaku. Jika tenaga pendidik memakai bahan ajar yang ketinggalan zaman, tentu kegiatan mengajar menjadi kurang maksimal. Ini akan berpengaruh pada proses penyerapan ilmu para siswa. Informasi ketiga terkait tentang tidak tersedia fasilitas yang memadai. Permasalahan pendidikan di Indonesia terkait fasilitas. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan, misalnya papan tulis, meja, kursi, perkakas laboratorium, atau alat elektronik. Bayangkan, jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar. Adapun permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu bahkan belum bisa menerima fasilitas esensial yang memadai. Permasalahan tersebut yang harus menjadi fokus pemerintah dalam negeri. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa selama ini pergantian kurikulum masih mengadopsi kurikulum negara lain yang dianggap berhasil dalam pendidikannya, sehingga selalu berganti-ganti. Informasi keempat terkait tentang jarak sekolah yang sangat jauh. Jarak sekolah yang sangat jauh merupakan kendala pendidikan, di mana masih banyak anak-anak di seluruh dunia yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sampai 3 jam lamanya. Bahkan kendala pendidikan seperti ini sering ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Anda bisa membayangkan kendala pendidikan seperti ini, anak-anak ini harus berangkat sekolah setiap jam 5 pagi setiap hari dan harus pulang sekolah di sore hari. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah anak-anak perempuan rentan terhadap kekerasan dalam perjalanan yang mereka lalui, dan hal ini tentu saja sangat berbahaya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya, Vivim Frida Kartasurya, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.